البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, al-haditsut tasi' ba'da samanimi'ah, 809. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina au yunfakha fihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk dilakukan pernafasan di dalam bejana atau ditiup ke dalam bejana itu, yaitu melakukan peniupan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Ahmad, kesimpulannya memang ini adalah sahih. Alhamdulillah. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihus Sunan, dalam Irwa dan seterusnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam As-Shahihul Musnad. Baik, hadis ini hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, cuma di sini menggabungkan dua perkara. Baik, zahirnya juga apa? Hampir sama intinya dengan hadis Abi Sa'id terkait dengan nafas dan terkait dengan peniupan. Baik, sebelum ana lanjutkan, untuk hadis Abi Sa'id kemarin ana menyebutkan qadzah, kotoran mata, tapi yang benar dia lebih umum. Mungkin kotoran mata, mungkin daun yang kecil, atau mungkin adalah rambut, atau mungkin juga ranting yang sangat halus dan sebagainya yang menyebabkan yaitu apa? Air itu terkotori. Nah, ini semua masuk dalam istilah qadzah. Kemudian Nabi mengatakan ahrigha, tumpahkan dia. Kata para pensyarah, bukan maksudnya menumpahkan semuanya, tapi tumpahkan di bagian yang terkena kotoran itu. Baik. Terutamanya adalah apabila dia berupa susu atau minuman-minuman yang agak pekat. Nah, tinggal bagian itu yang dibuang, yang lain mudah untuk dimanfaatkan kembali sisanya itu. Baik, untuk hadis Ibni Abbas di sini Nabi SAW mendatangkan pola mabni lil majhul sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Al-Qari. Tapi ini ma'ruf, jelas, ini jelas polanya mabni lil majhul. Kenapa mabni lil majhul? Karena pelakunya tidak disebutkan. Tatkala pelakunya tidak disebutkan, maka ini bersifat umum, siapapun dia terkena larangan ini. Nabi SAW melarang siapapun orangnya untuk bernafas di dalam bejana. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, maksudnya bernafas adalah, walaupun ini sebenarnya bernafas, yaitu menghembuskan nafas. Jadi bukan bernafas yang dimaksudkan adalah menghirup, tetapi menghembuskan. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak, menghembuskan nafas ke dalam air. Karena kalau sekedar menghirup, ini tidak ada ruginya apa-apa kalau tidak terbenam dalam air. Tapi yang membahayakan adalah tatkala dia menghembuskan nafas sehingga terkena permukaan air itu. Ilahnya apa? Ma'ruf, sebagaimana dijelaskan di syarah-syarah sebelumnya dan juga disebutkan di sini oleh Al-Munawi rahimahullahu taala, yaitu dikhawatirkan akan menyebarkan bibit penyakit atau menyebabkan orang lain merasa jijik dengan itu dan seterusnya. Atau juga kata beliau, ilah yang ketiga, boleh jadi akan dihasilkan bau yang busuk dari air tersebut. Kucing datang. Baik. Ini diantara ilah-ilah yang disebutkan itu. Bernafas di dalam bejana, hampir semua pensyarah memaksudkan yaitu inda syurb, tatkala minum. Adapun tatkala bejananya masih kosong, ini tidak masuk dalam pembahasan. Karena kalau kosong berarti ya dalam bejana ada udara juga, tidak masalah itu. Tapi tatkala sedang ada air. Baik. Kemudian au yunfakha fih, atau meniupkan, yaitu dengan mulut. Untuk hadis sebelumnya sebagian pensyarah mengatakan yaitu meniupnya dengan hidung, tetapi yang lain mengatakan tidak, yaitu dengan mulut. Dan ini yang ma'ruf, nafakha itu dengan apa? Dengan mulut.
Walaupun terkadang nafaqah itu mendengkur, mendengkur dengan mulut kan dengan hidung sih, dengan mulut tetap ya, dengan mulut. Baik, berarti boleh jadi ya ada dua-duanya. Tetapi kebanyakan pensyarah menyebutkan untuk dalam bab ini, bab adab minum dan sebagainya ini dengan mulut. Kemudian dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala, kalau minumannya itu panas, maka sunnahnya adalah menunggu sampai dingin. Atau boleh juga dengan apa? Ya kita pakai kipas tangan kah, kipas pakai listrik, pakai karen itu biar segera dingin. Jangan ditiup. Karena kata beliau kalau ditiup dengan mulut terkena larangan tadi dan juga akan itu menunjukkan dia itu tidak sabar di dalam menghadapi ujian. Dan juga menunjukkan kurangnya adab dia. Baik. Adapun untuk kalau ditiup itu sebabnya adalah bukan masalah panas, tetapi masalah ada hewan kah atau benda-benda, maka cukup diambil mungkin dengan sudu atau dengan kayu atau benda-benda tanpa kita menggunakan jari, kata beliau, karena boleh jadi ini akan membuat orang lain jijik kalau air itu atau makanan itu sudah kita sentuh-sentuh. Apalagi dalam ilmu yang modern sudah menyebutkan bahwasanya jari-jari kita ini memiliki bakteria atau beberapa bibit penyakit yang lain. Boleh jadi nanti akan menyebabkan makanan atau minuman itu cepat berubah, cepat basi ya. Ya, cepat berubah, cepat rusak, cepat membusuk karena bakteria itu. Baik, makanya sunnah Nabi itu pasti ada hikmahnya, baik kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Kesimpulannya telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya hadis-hadis di dalam bab ini dan juga dalam bab-bab yang lain menunjukkan keagungan syariat Islam dan kesempurnaannya. Betul-betul membahas sampai permasalahan yang sangat sederhana seperti ini, demi keselamatan dan demi kemaslahatan kita semua dan demi kebaikan semua pihak. Dan kita tidak memerlukan syariat-syariat atau gaya-gaya dari orang kafir. Adab makan begini, itu pun ternyata tak pandai juga dalam adab makan. Tidak ada bisanya, tetap adabnya orang kafir dengan adab hewan-hewan yang masih di atas pokok itu, yang suka mencuri itu. Tak paham kanan, tak paham kiri juga ujung-ujungnya. Tapi adab Islam itulah yang benar dan sempurna. Kemudian karena ini pembahasannya sudah sama dengan kemarin, dengan hadis-hadis yang sebelumnya, maka kita masuk saja kepada yang merah tadi. Masuk saja kepada bab yang berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah al-haditsur rabi'a asyar ba'dal mi'ah 114. Babu bayani jawazi syurbi qa'imah. Bab yaitu penjelasan tentang bolehnya minum sambil berdiri. Wa bayani annal akmala wal afdal asyurbu qaida, dan penjelasan bahwasanya yang lebih sempurna dan lebih utama adalah minumnya sambil duduk. Baik, untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada di dalam pembahasan ini. Al-hadisul asyir ba'da samani mi'ah 810. Fihi hadisu kabsyat as-sabiq. Di dalamnya ada hadis kabsyah yang telah disebutkan terdahulu, yaitu apa? Hadis ke-807. An Ummi Sabit Kabsyah binti Sabit, saudari dari Al-Hasan, dari Hasan bin Sabit Al-Ansari. Yaitu apa isi hadisnya? Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa syariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'imah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya, kemudian beliau minum dari kantong air, karena qirbah ini kebanyakannya adalah terbuat dari kulit yang tergantung-gantung, dalam keadaan beliau berdiri. Faqumtu ila fiha faqata'tuh, kemudian saya bangkit menuju ke mulut kantong air tadi, setelah itu saya memotongnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hasan sahih. Iya, kesimpulannya sahih, memang sanadnya sahih.
Baik. Sisi pendalilannya apa? Nabi minum sambil berdiri. Dan telah kita lewati penjelasan Imam Ibnu Utsaimin dan juga beberapa imam yang lain sebelum beliau, bahwasanya boleh jadi beliau minum sambil berdiri karena kirbahnya ini terikat kuat, tergantung-gantung. Nah, kalau diambil agak susah. Sementara boleh jadi Nabi itu ingin segera menjalankan urusan-urusannya, dan boleh jadi juga tidak ada cawan atau benda-benda lain untuk mengambil airnya itu, sehingga beliau minum sambil berdiri. Jadi ada hajah, ada keperluan. Jadi bukan suka-suka untuk melakukan yang makruh-makruh. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadisu al-hadiyah asyar ba'da samani mi'ah, 811. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Saya memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im, muttafaqun alaih. Maka beliau pun minum dalam keadaan berdiri, muttafaqun alaih. Baik. Di sini menunjukkan keutamaan yaitu siqayatul ma. Telah datang hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya termasuk sedekah yang terbaik adalah memberikan minum. Walaupun masing-masing kebaikan sedekah juga, akan tetapi yang terbaik adalah memberikan minum. Jelas manusia lebih perlu minum dibandingkan dengan makanan. Baik. Dan juga apalagi di sini melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas keutamaannya adalah sangat besar. Kemudian para pensyarah, sebagian pensyarah menjadikan ini sebagai dalil keutamaan murid itu melayani gurunya. Ya ada pahala tentunya. Tayyib. Kemudian fasyariba wa huwa qa'im. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menerima hadiah dan tidak meremehkan, walaupun itu sekedar air, misalkan air Zam-Zam jelas mahal, tetapi intinya adalah Rasulullah tawadhu, tidak meminta jenama yang aneh-aneh atau meminta pelayanan yang mewah-mewah. Diberi minum, beliau minum. Wa huwa qa'im, dalam keadaan beliau berdiri. Kata sebagian ulama, ini tujuannya adalah litabyin, untuk menerangkan bahwasanya minum sambil berdiri itu tidak sampai haram. Berarti larangan-larangan yang ada dan hadisnya banyak itu tidak sampai haram, tetapi adalah makruh, sebagai penjelasan. Dan kata sebagian usuliyun, ini hukumnya wajib atas Nabi pada kali yang pertama, yaitu untuk tabligh, penyampaian syariat wajib. Adapun untuk kali kedua dan ketiga tidak lagi wajib. Kembali kepada hukum yang menetap. Hukum pertama, berdiri pertama kali itu wajib karena untuk menjelaskan apa yang datang dari Allah. Kelanjutannya dibaca pada pertemuan akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.